الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا الجمع المبارك أمام هذه الوجوه الطيبة بهذه المناسبة العظيمة، ذكرى رجل من الصالحين. ومن المهم مثل هذه المجامع لنتذكر بها الصالحين، لنتذكر آثارهم ونتذكر أعمالهم فنقتدي بهم في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti Al-Maliki, beliau memanjatkan puji syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di tempat ini bersama wajah-wajah yang mulia, bersama wajah-wajah yang indah. Kita mengenang orang-orang saleh, orang-orang besar, para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, dengan tujuan kita bisa meniru daripada amal mereka. وليس المقصود من مثل هذه المجامع مجرد تظاهرات واجتماعات وأكل وشرب، بل المقصود منها معرفة آثار هؤلاء الصالحين واتباعهم وكيف ساروا، كيف عملوا لآخرتهم حتى نقتدي بهم في ذلك. Bukanlah tujuan dari perkumpulan ini sekedar kumpul-kumpul, sekedar tampil banyak umat, sekedar tampil penampilan. Lah, tujuan dari perkumpulan ini bukanlah seperti itu. Tapi tujuan dari perkumpulan ini bagaimana kita mengenal jalannya orang-orang saleh. Karena kalau kita sudah mengenal jalan mereka, kita akan meniru mereka. Kita akan mengikuti tapak tilas daripada jalan mereka. هنيئا لكم بحضوركم هذا المجلس الذي تتنزل فيه الرحمات. عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات، وهذه ذكرى لبعض الصالحين، ولا شك وذكر هنا أصلح الصالحين، فهنا محل تنزل الرحمات. هنيئا لكم بحضور هذا المجمع المبارك. Maka beruntunglah kalian semua dengan hadirnya kalian di tempat ini, di perkumpulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan disebutkannya orang-orang saleh, maka akan turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah perkumpulan kita di tempat ini menjadi penyebab turunnya rahmah dan barakah. نهنئ القائمين على مثل هذه الحوليات لأنهم يقتفون بها آثار السابقين ويتذكرون بها آثار السابقين، وتكون مناسبة للدعاء للسابقين. والميت إذا مات انقطع عمله إلا من أشياء قليلة، منها الدعاء الصالح وعلم بثه بصدور الرجال وصدقة جارية. ولعل هذا ولله الحمد كله يسري في مناسبة لهذا الذي اجتمعنا من أجل حوله، فهنيئا له بذلك، وهنيئا لمن حافظ على هذه الآثار. فالابن حقيقة لا يكون ابنا إلا إذا ورث، إلا إذا حافظ على أمجاد أسلافه. والابن إن حاز ما قد كان حائزه من المعالي أبوه حقق النسب. Maka beruntunglah kata beliau kepada orang-orang yang melaksanakan acara ini, yang melaksanakan momen-momen seperti ini, karena mereka menjaga apa yang ditinggalkan oleh orang-orang terdahulunya, dan ini mengalirkan pahala kepada mereka yang telah meninggal dunia. Sebab manakala seseorang anak Adam telah meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali dari beberapa jalur. Di antara beberapa jalur tersebut adalah doa saleh, doa yang baik. Doa yang baik tersebut itu yang akan sampai kepada mereka. Begitu pula sedekah jariyah, begitu pula sedekah jariyah
itu yang akan sampai pahalanya kepada mereka yang telah meninggal dunia. Maka oleh karena itu kata beliau, beruntunglah, sekali lagi beruntung kepada orang-orang yang mengadakan acara ini, yang perhatian kepada acara ini, karena mereka sudah menghidupkan apa yang ditinggalkan oleh leluhur-leluhurnya. Beliau tadi menjelaskan bahwasanya yang betul-betul anak bukan sekadar anak, tapi yang betul-betul anak, betul-betul keturunan adalah yang melanjutkan napak tilas orang tuanya, yang yuhafidh, yang menjaga apa yang dibawa oleh orang tuanya. Itulah baru yang betul-betul anak, saudara. Maka beruntunglah mereka yang menjalankan tugas yang mulia ini. هذه المناسبات ينبغي أن تكون ذكرى لتذكر الموت، فكما أن اجتمعنا في ذكرى من مات نسأل الله أن يرحمه، فنتذكر أننا أيضا سنموت، وليس بعد الموت عمل. العمل من الآن. الميت يتمنى لو رجع إلى الدنيا ولو لحظة يعمل صالحا. روي أن أحدا زار مقبرة ثم لما زارها خرج إلى خارج وصلى ركعتين، فلما نام رأى بعض أهل المقبرة وقال له: رأيت هاتين الركعتين اللتين ركعتهما؟ كل واحد يتمنى منا لو رجع إلى الدنيا ليركعهما. Munasabah momen-momen seperti ini sudah seyogyanya kita gunakan untuk mengingat kematian, karena setiap dari kita pasti akan mati. Sebagaimana mereka telah meninggal dunia, para pendahulu-pendahulu kita, maka setiap dari kita pasti akan sampai kepada yang namanya kematian. Dan mereka yang telah meninggal dunia sampai situlah selesai amalnya. Oleh karena itu kata beliau, andai kata bisa, maka orang-orang yang ada di dalam kubur tersebut mereka akan pingin hidup lagi. Untuk apa mereka ingin hidup lagi? Supaya diberi kesempatan untuk beramal. Beliau tadi menceritakan ada orang soleh yang berziarah. Setelah dia ziarah, dia sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, dia tertidur. Di dalam tidurnya dia bermimpi orang yang diziarahi. Orang yang diziarahi mengatakan, kamu tahu, aku berangan-angan bisa dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata yang diziarah ini, untuk apa? Untuk bisa sholat 2 rakaat sebagaimana kamu sholat 2 rakaat, kata beliau. Oleh karena itu, maka momen-momen seperti ini sudah siokianya kita gunakan untuk mengingat kematian, karena kita semua akan mati. Apa yang kita persiapkan untuk menjemput kematian, ibadallah. إذن الفرق بيننا وبين الموتى أننا لا زالت مفتوحة لنا الفرصة. هذه الفرصة المتاحة لنا أي وقت واحد ممكن يذكر الله، ممكن يعمل طاعة. هذه الفرصة المتاحة لنا يتمنى أهل الموتى لو رجعوا إلى الدنيا ولو لحظة ليذكروا الله ولو مرة واحدة، لأنهم اطلعوا على قيمة العمل الصالح، اطلعوا على قيمة الحسنات، فيتمنون لو رجعوا إلى الدنيا. فنحن ما زالت مفتوحة لنا هذه الفرصة فلا ينبغي أن نضيعها. Yang membedakan kita dengan orang-orang yang telah mati apa? Apa perbedaannya? Kata Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti. Kata beliau, membedakan kita masih ada kesempatan. Kita masih ada kesempatan. Kapan kita mau zikir, kita bisa zikir. Kapan kita mau sholat, kita bisa sholat. Kapan kita mau beramal soleh, kita bisa beramal soleh. Allah masih kasih kita kesempatan. Tapi mereka yang sudah meninggal dunia, mereka berangan-angan untuk kembali hidup supaya bisa berzikir sebagaimana kita berzikir, supaya bisa beramal soleh sebagaimana kita bisa beramal soleh. Oleh karena itu kata beliau, hadhil fursah la nudayyi'ha. Kesempatan ini jangan sampai kita sia-siakan selama kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alamu annahu la yamut mayyit illa nadima. لا يموت ميت إلا ندما. إن كان طالحا فواضح أن سبب ندمه، وإن كان صالحا فلأنه لم يستزد من الأعمال الصالحة. سيندم كل شخص يندم على أي لحظة مكثها في الدنيا لم يعمل بها طاعة، حتى ولو لم يعمل بها معصية. المهم إذا لم يملأها بطاعة سيندم على ذلك. وورد أن أهل الجنة لا يحسرون الجنة لا حسرة فيها إلا على لحظة مرت في الدنيا لم تملأ بطاعة. Beliau mengatakan la yamut mayyit illa wa nadim.
tidaklah seseorang meninggal dunia kecuali pasti akan menyesal. Siapapun yang meninggal dunia, kata beliau, pasti akan menyesal. Kenapa kok menyesal? Kalau toleh tidak soleh, jelas menyesal karena kehidupan yang buruk. Tapi kalau orang-orang soleh seperti apa? Maka kata beliau, orang-orang soleh pun menyesalnya karena nggak bisa nambah amal lagi. Itu yang mereka sesali ketika meninggal dunia, tidak bisa menambah amal lagi, saudara. Karena nanti di surga nggak ada penyesalan, nggak ada penyesalan di surga, sama sekali tidak ada penyesalan, kecuali penyesalan atas waktu-waktu yang tidak kita gunakan untuk beramal soleh. Andai dulu di dunia waktunya digunakan untuk beramal soleh, maka niscaya derajatnya bisa lebih tinggi lagi. Kenapa nggak digunakan di amal soleh, untuk amal soleh dulu? Di situ orang di surga menyesal. Nyesalnya karena nanggung. Kenapa segini tok nggak ditambah lagi? إذن الفرصة متاحة لنا فليختار الشخص لنفسه هل سيكثر من أسباب الندم أم لا. Yang terakhir, beliau mengingatkan atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita, maka setiap orang bisa memilih apakah dia pengen memperbanyak sebab penyesalan di akhirat nanti atau tidak. Silakan pilih masing-masing. Anda mau memperbanyak sebab penyesalan atau tidak? ينبغي للعاقل أن لا يشتغل بهذه الدنيا إلا بما فيه صلاح الآخرة. يشتغل بالواجبات، يشتغل بالمستحبات، حتى المباحات يحاول بالنية أن يقلبها إلى طاعات. وورد ترجم لبعض الصالحين أنه كان لا يفرط في مندوب ولا يفعل مكروها، حتى المباحات دائما يقلبها بالنيات إلى الطاعة. أي مباح ممكن أن نقلبه بالنية إلى الطاعة، النية تكسر العمل. Makanya beliau mengatakan, maka hendaknya kita jangan pernah menyibukkan diri kecuali dengan hal-hal yang bisa membawa manfaat kita di akhirat kelak. Dengan itulah mari kita sibukkan diri kita. Sibukkan diri kita dengan melaksanakan kewajiban. Sibukkan diri kita dengan melaksanakan apa yang disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sibukkan, bahkan ketika kita menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang mubah, yang boleh, maka kita bisa merubah hal-hal yang mubah memiliki nilai ibadah. Bagaimana cara merubahnya? Dengan niat yang baik. Karena dengan niat yang baik, naqlibul mubahat ila ta'at. Kita bisa merubah yang mubah, yang tadinya boleh nggak dapat pahala atau nggak dapat dosa, bisa menjadi dapat pahala. Dengan apa? Dengan yang niat yang baik. Makanya beliau tadi menceritakan orang-orang soleh itu mereka tidak ada kurang sekalipun, baik dalam urusan kewajiban atau dalam urusan sunnah-sunnahnya, bahkan dalam urusan yang mubah-mubah. Kenapa? Karena mereka ketika melakukan yang mubah, mereka selalu dampingi dengan niat yang baik, sehingga yang mubah-mubah tersebut mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. أكثر من ذكر الله تعالى، أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الله نعم الزاد، وأكثر من حضور مجالس العلم التي هي ورد أنها تكفر الذنوب، ولا أفضل من الاشتغال بالعلم. العلم العيني هذا لا بد منه، الذي ينوب الشخص في أحكامه. فأي حتى واحد يصلي ويصوم ويحج ويزكي إلا أنه يفعل ذلك بغير علم أحكامه، فهذا أعماله كما سمعتم في البيت الذي ذكره الحبيب حامد، وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل، فأعمال الجاهل مردودة عليه. والعلم الكفائي هذا أيضا ينبغي الاشتغال به، لأن القائم به يقوم عن الأمة بفرض كفاية. لأن العلم هو أفضل ما يشتغل به، طلب العلم هو أفضل ما يشتغل به. قال العلماء إن حضور مجلس درس واحد خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. Lantas beliau mengingatkan, karena kita harus mengisi waktu-waktu kita dengan hal yang bermanfaat, maka beliau mengingatkan, perbanyaklah kita berzikir kepada Allah, perbanyaklah sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan mengingat Allah dan bersalawat kepada Nabi, di situ kita bisa selamat dunia dan akhirat, saudara.
beliau juga mengingatkan kepada kita perbanyak hadir ke majelis-majelis ilmu, karena sebagaimana diriwayatkan majelis ilmu itu bisa tukaffirudz dzunub, bisa menggugurkan dosa-dosa saudara. Maka fal ilmu la budda minhu, nggak bisa enggak, kita butuh kepada ilmu, nggak ada alasan kita untuk menghindar dari ilmu. Kita sangat butuh kepada ilmu, kita tidak bisa terlepas dari ilmu. Sebab kata beliau, barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa mengetahui ilmu hukum-hukum, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi beliau mengatakan, telah dikutip oleh penceramah sebelumnya Al Habib Hamid bin Abdullah Al Kaf, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji, salat, zakat, puasa, semuanya butuh ilmu. Siapa yang melakukan amal itu tanpa ilmu, maka amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ilmu-ilmu yang fardu kifayah, kata beliau. Ini nggak kalah pentingnya ilmu-ilmu yang fardu kifayah, bukan hanya yang sebatas wajib. Karena orang-orang yang mempelajari ilmu-ilmu yang fardu kifayah, berarti dia telah mewakili umat. Andai kata di umat tidak ada yang belajar ilmu-ilmu fardu kifayah, semuanya dosa. Andai ada orang-orang yang belajar ilmu-ilmu yang fardu kifayah, berarti dia telah mewakili umat, menggugurkan dosa daripada umat, karena dia mempelajari ilmu-ilmu yang fardu kifayah. Makanya beliau mengatakan termasuk hal yang paling afdal, yang paling utama untuk kita lakukan adalah hadir di majelis-majelisnya ilmu. Bahkan kata beliau, diriwayatkan dari orang soleh bahwasanya siapa yang hadir di majelis ilmu, maka hadirnya dia di satu majelis ilmu maka lebih afdal daripada sholat 1000 rakaat, saudara. أخيرا أهنئكم بحضور مثل هذه المجالس العطرة، أشهد نعمة الله فيها، وحضورها نعمة ينبغي أن يشكر الله عليها، فكثيرا من بني جلدتكم فاتته هذه النعمة. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Ini saja yang beliau sampaikan, dan saya mohon maaf manakala dalam menerjemahkan banyak kekurangan sana sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada sahibul haul. Ini saja dari saya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.